Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Kita lihat yuk adik-adik, berapa ya hasil dari 14 dikurangi 2, lalu 14 dikurangi 4, dan 14 dikurangi 6. Aku kasih waktu ya buat adik-adik untuk menghitung jawaban ini sebelum nantinya kita selesaikan bersama-sama. Nah, aku anggap adik-adik sudah mengerjakannya ya. Sekarang kita jawab bersama-sama ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya adik-adik, bilangan 14 biasa ditulis seperti ini. Yang terdiri dari angka puluhan, yaitu angka 1, ditambah angka 4 satuan. Buktikan yuk dengan 14 gambar di bawah ini. Kita hitung ya gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita punya satu kelompok yang isinya ada 10 gambar nih adik-adik. Atau bisa juga kita bilang satu kelompok puluhan. Kita buat kotaknya ya. Ya, kita kotakin dulu ya adik-adik. Supaya kita ingat nih, kita punya satu kelompok yang isinya ada 10. Atau satu kelompok puluhan. Lalu berapa ya satuan yang kita punya? Kita punya 1, 2, 3, 4. Kita beri kotak dulu ya. Nah, ini adalah 4 satuan. Nah, jadi udah jelas ya adik-adik kalau ini adalah 14. Sekarang kita lihat lagi yuk. Berapa ya 14 dikurangi 2? Nah, kita bisa ambil dari gambar yang ada di bawah ini nih adik-adik. Yang kita ambil, kita coret ya. Yuk kita ambil 2. 1, 2. Nah, berapa sisanya adik-adik? Nah, ternyata kelompok puluhannya masih utuh adik-adik. Jadi kita masih punya satu kelompok puluhan. Kita tulis angka 1 ya, karena kelompok puluhan kita masih utuh. Sekarang kita coba lihat kelompok satuannya ya. Nah, di kelompok satuan ini yang tersisa ada 1, 2. Jadi kita masih punya 2 satuan. Nah, kita tulis angka 2 ya, di tempat satuannya. Jadi 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Lalu, kalau 14 dikurangi 4, berapa ya adik-adik? Sebelumnya kita hapus dulu ya gambar silang di bagian satuan ini. Oke, udah dihapus. Berarti kalau 14 dikurangi 4, kita harus mengambil 4 gambar. Kita coret ya 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata kelompok satuannya habis semua nih adik-adik. Yang kita punya apa dong? Nah, yang tersisa tinggal kelompok puluhannya. Kita masih punya satu kelompok puluhan. Ya udah, kita tulis angka 1 ya sebagai kelompok puluhannya. Nah, karena satuannya kita sudah tidak punya apapun, jadi kita tulis angka 0 ya. Jadi, 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita juga bisa melakukan hal seperti ini adik-adik. 10 ditambah 4 dikurangi 4. Seperti ini adik-adik. 10 ditambah 4 dikurangi 4. Lalu, kita kurangkan nih, 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 hasilnya berapa adik-adik? Ya, benar, 0. Jadi, hasilnya 10 ditambah 0. Nah, 10 ditambah 0 sama dengan 10.
Nah, bagaimana dengan 14 dikurang 2? Kita coba lakukan yang sama dengan 14 dikurang 4 yuk. Jadi, 12 sama dengan 10 ditambah 4 dikurang 2. Jadi, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi, 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Lalu bagaimanakah untuk soal yang terakhir? 14 dikurangi 6. Yuk kita lihat gambarnya. Kita akan ambil 6 gambar dari keseluruhan gambar ini. Sebelumnya kita hapus dulu ya gambar silang di bagian satuan ini. Oke, udah dihapus. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapakah sisanya adik-adik? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 14 dikurang 6 sama dengan 8. Selesai deh semuanya. Penghapus aku harganya berapa ya? Malika, tahu nggak penghapus aku harganya berapa? Mungkin harganya Rp2.000. Oh. Apa ada yang tahu harga tempat pensilku berapa? Paling Rp5.000. Rp5.000? Hai teman-teman, tahu gak berapa harga tas ini? Mungkin Rp100.000. Rp100.000? Ada yang tahu berapa harga penghapus ini? Bagaimana cara penulisan harganya? Ada yang tahu berapa harga tempat pensil ini? Bagaimana cara penulisan harganya? Bagaimana dengan harga tas ini? Bagaimana cara penulisan harganya? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari daerah Bali. Tahu dong Bali, Pulau Dewata, dan keunikan orang Bali namanya. Biasanya ada nama Wayan, Nyoman, Putu, Gede. Ingat kalau ada nama Nyoman, pasti orang Bali. Bapak sekarang akan membahas tentang uang. Sudah nonton dong tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, berapa harga penghapus ini? Berapa harga dari tempat pensil ini? Dan sekarang, berapa harga dari tas ini? Dan yang paling penting, kalian harus bisa menuliskannya. Baik, Bapak akan menerangkan hal tersebut dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang nilai mata uang. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada mata uang 2.000 ya, ditambah 2.000 ditambah 1.000. Ternyata nilainya adalah Rp5.000 atau setara dengan uang pecahan Rp5.000. Nah, cara menulisnya Rp kemudian 5.000,00. Berikutnya ada 5.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000. Hasilnya Rp20.000 atau setara dengan uang pecahan
Rp20.000. Di sini ada Rp50.000 ditambah Rp50.000. Hasilnya Rp100.000. Anak-anak, kita harus menyesuaikan pecahan itu dengan pecahan yang ada. Jadi kalau kalian punya uang 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000, hasilnya 6.000. Nah, kita tidak punya pecahan yang langsung jumlahnya 6.000. Jadi kalian harus menyesuaikan kalau misalkan ingin mendapatkan satu pecahan dari uang yang ada. Dari penjelasan Bapak, dapatkah kalian menyimpulkan tentang kesetaraan nilai mata uang? Wah, ada yang bisa jawab. Bagus. Jadi, satu nilai mata uang dapat sama dengan beberapa mata uang lainnya. Asal tadi jumlah total dari nilainya sama. Seperti tadi, 5.000 bisa kita buat sebagai pecahan 2.000 ditambah pecahan 2.000 ditambah pecahan 1.000. Jelas? Mudah bukan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang pecahan mata uang dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Kakak memberikan sumbangan untuk anak yatim sebesar 2 lembar uang Rp20.000 dan 1 lembar uang Rp10.000. Jika sumbangan diberikan dalam bentuk uang Rp5.000, maka berapa maksimal anak yatim yang menerima sumbangan? Soal ini memang menarik ya. Susah ya? Tenang, ini akan jadi mudah dengan cara matematika nalaria realistik. Informasi, uang yang disumbangkan 2 lembar uang Rp20.000, 1 lembar uang Rp10.000. Langkah-langkahnya, uang Rp20.000 bisa dibuat dalam bentuk Rp5.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp5.000 dan ditambah Rp5.000. Nah, uang Rp10.000 bisa dalam bentuk Rp5.000 ditambah Rp5.000. Jadi banyaknya uang 5.000-an 4 lembar ditambah 4 lembar ditambah 2 lembar sama dengan 10 lembar untuk 10 anak. Kesimpulannya, jadi maksimal jumlah anak yatim yang menerima sumbangan adalah sebanyak 10 anak. Mudah bukan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Manakah yang lebih mahal, harga buku cerita atau harga buku matematika? Bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana dengan yang ini? Dapatkah kalian menyebutkan urutan barang dari harga yang paling murah sampai dengan harga yang paling mahal? Bagaimana cara mengetahuinya? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang pakai pakaian dari Bali. Ciri khasnya apa? Ini namanya udeng-udeng. Apa? Udeng-udeng. Dan ini bunga kemboja. Anak-anak, sekarang kita akan belajar membandingkan harga. Sudah nonton kan video tadi? Coba Bapak mau tanya, lebih mahal mana? Buku cerita atau buku matematika? Pasti kalian tahu jawabannya.
Sekarang, coba, lebih mahal mana? Penghapus, tempat pensil, atau serutan? Kalian juga pasti tahu jawabannya. Bapak akan terangkan dengan konsep yang bernalar supaya kalian lebih paham dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang urutan mata uang. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada mata uang 1000, 2000, 5000. Tentu kalian sudah bisa dong mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, betul. 1000, 2000, 5000. Sekarang Bapak punya pertanyaan. Bagaimana mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil? Pinter. Berarti 5000, 2000, dan 1000. Nah, sekarang lihat tabel berikutnya. Di sini ada uang 5000, 50.000, dan 20.000. Coba, bagaimana mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar? Ya, pinter. Berarti apa? 5.000, 20.000, dan 50.000. Jelas ya? Mudah ya? Kesimpulannya apa coba? Jadi kesimpulannya, mengurutkan mata uang bisa dilihat dengan cara melihat nilai tempatnya. Jadi kalau misalkan 5.000 dengan 2.000 pasti lebih besar 5.000. Jelas? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan soal tentang mengurutkan mata uang. Bapak akan memberikan soal dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Dinda, adik, dan kakak akan menabung. Dinda menabung sebanyak 1 lembar uang Rp50.000. Adik menabung sebanyak 4 lembar uang Rp5.000. Kakak menabung sebanyak 10 lembar uang Rp10.000. Jika kakak memberikan uangnya masing-masing 2 lembar kepada Dinda dan adik, maka siapakah yang uang tabungannya paling banyak? Soal ini menarik ya, cukup panjang dan perlu berpikir. Tapi tidak perlu khawatir, dengan matematika nalaria realistik, ini menjadi lebih mudah. Informasi, uang Dinda 1 lembar Rp50.000. Uang adik 4 lembar Rp5.000. Uang kakak 10 lembar Rp10.000. Uang kakak diberikan kepada Dinda dan adik masing-masing 2 lembar. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Uang Dinda Rp50.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000. Jadi sama dengan Rp70.000. Uang adik Rp5.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 jadi Rp40.000. Nah, sedangkan uang kakak 10 lembar dikurangi 2 lembar dikurangi 2 lembar sama dengan 6 lembar. Atau uang kakak Rp10.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp60.000. Nah, kesimpulannya, jadi yang memiliki uang tabungan paling banyak adalah Dinda, yaitu sebesar Rp70.000. Jelas anak-anak? Mudah bukan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.